Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya cukup senang ketika Ganjar Pranowo datang kepada Kiai Said Akil Siraj. Saya menunggu apa yang akan disampaikan oleh Kiai Said Akil Siraj. Apakah beliau masih akan berbicara tentang radikalisme? Karena beliau dari dulu konsisten menentang orang yang punya pandangan agama radikal dan menentang orang yang menggunakan agama sebagai jembatan mencapai cita-cita politiknya. Itu prinsip teguh beliau. Dan sekarang saya pengen lihat, pengen mendengar masihkah beliau akan berbicara radikalisme? Karena kita tahu sama-sama kedekatan Kiai Said Akil Siraj dengan Caimin. Ya. Dan Caimin sekarang berkawan dengan siapa? Saya nunggu. Beliau masih akan berbicara radikal gak? Oh ternyata. Gak sedikit pun menggeserkan prinsip beliau. Yang selalu sedari dulu diucapkan. Diwaspadakan. Hati-hati radikalisme, 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 radikalisme. Dan masih diucapkan di hadapan Ganjar Pranowo. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Artinya, prinsip politik Kiai Said Akil Siraj itu tidak tunduk pada kepentingan politik. Kalau tunduk pada kepentingan politik, maka akan mendahulukan kepentingan politik daripada prinsip politiknya. Paham kan? Prinsip politik Nahdlatul Ulama kita tahu sama-sama dan disampaikan beberapa kesempatan oleh Gus Yahya salah satunya. Prinsip politik orang NU itu adalah menjaga ideologi. Dan yang namanya prinsip itu susah dikolaborasikan. Orang susah untuk mengikuti prinsip kita. Itu dasarnya. Jadi akan sangat repot sekali bila mengkolaborasikan ideologi. Karena di dalam urusan ideologi saya sepakat terhadap ucapan Gus Yakut itu adalah hitam putih. Tidak ada yang namanya abu-abu. Mau hitam-hitam, mau putih-putih. Ya. Mau pro-pro, mau kontra-kontra. Itu prinsip ideologi. Kalau politik beda. Ada kepentingannya. Boleh abu-abu. Kalau ideologi nggak bisa diganggu-gugat. Nah, oke, kita dengarkan sama-sama apa yang Kiai Said Akil Siraj sampaikan. Dan penting, ini kita pegang sama-sama untuk dijadikan landasan, prinsip di dalam bersikap ke depannya nanti. Menghadapi apalagi tahun-tahun politik. Biar paham. Oke, kita cek nih. Sebarkan ini ya, karena penting sekali. Bapak Haji Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode dan calon Presiden Republik Indonesia. Bersama Ibu. Ibunya ini cucunya Kiai Hashim, kakek namanya Kiai Hashim, Rois Suriah cabang NU Purbalingga 10 tahun. 73 sampai 83. Ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome di pesantren At-Taqofah. Pesantren At-Taqofah sengaja saya beri nama Taqofah karena Allah menciptakan manusia mempunyai atau memberi 2 amanah. Amanah yang bersifat teologis, yaitu akidah dan syariat. Yang kedua, amanah bersifat sosiologis, yaitu taqofah dan hadharah bahasa Arab. Taqofah, manusia diberi kepercayaan penuh agar membangun peradaban, culture, moral, budaya, dan seterusnya. Itu namanya taqofah. Kalau ada bangsa yang maju budayanya, maju moralnya, disiplin, taat undang-undang, namanya bangsa telah
berhasil membangun takwa. Yang kedua, amalan kedua, hadharah. Ada yang berkaitan dengan welfare, kesejahteraan, ekonomi, kesejahteraan, makmuran, dasar Arabnya hadharah. Pada bangsa yang maju ekonominya, maju kehidupannya, bangsa telah berhasil membangun. Dua-duanya, kalau dua-duanya maju, ada bangsa yang pendidikannya maju, peradabannya maju, budaya maju, dan sejahtera, namanya madaniyah, tamadun madani. Maka Nabi Muhammad SAW yang dibangun oleh Rasulullah 15 abad yang lalu, negara Madinah. Negara yang masyarakatnya berbudaya, berperadaban, berakhlak, bermoral, disiplin, dan sejahtera. Sama sekali Nabi tidak pernah memproklamirkan berdirinya negara Islam. Enggak. Nabi nggak pernah mengatakan negara Islam. Dan sama sekali Nabi tidak pernah mengatakan berdiri negara Arab. Negara Madinah. Yang penduduknya ketika itu sebagian beragama Islam pendatang namanya Muhajirin. Ada Islam pribumi namanya Ansor. Ada non-Muslim beragama Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Pelarian dari gurun Sinai setelah Nabi Musa wafat. Sinai 40 tahun selamanya. Yahudi bercerai-berai, kebanyakan ke Eropa. 3 suku ke kota Madinah. Yang sebelumnya namanya kota Yathrib. Ini namanya Yathrib. Nabi Muhammad yang memberi nama Madinah. Yang diharapkan masyarakatnya berbudaya dan sejahtera. Nah, oleh karena itu konsep yang paling penting membangun visi misi yang akan datang, membangun Indonesia mutamaddin. Indonesia yang mutamaddin. Jangan sekali-kali mengedepankan perbedaan suku, budaya, atau agama. Yang paling penting adalah tamaddun, membangun peradaban dan membangun kesejahteraan. Thaqafah dan hadharah harus berhasil dibangun Indonesia ini. Kita jaga, kita rawat Indonesia ini bukan hanya geografinya, tapi juga budayanya. Budaya kita jauh lebih mulia daripada budaya asing. Silahkan cari ilmu ke Arab. Saya di Arab 13 tahun. Pulang bawa anak 4. Tapi yang saya bawa, yang entah banyak, entah seperti apa, ilmu yang saya bawa. Dari S1 sampai S3. Gamisnya tidak saya bawa. Apalagi jenggotnya yang saya bawa. Pak Kudes Syihab, Pak Alwi Syihab, semua keluaran Timur Tengah semua. Pak Agil Munawar, senior saya. Jadi, kenapa? Budaya kita jauh lebih mulia, lebih beradab, lebih bermartabat daripada orang Arab. Terus terang saja. Silakan sekolah di Eropa, mau Amerika, mau Eropa, mau Australia, tapi pulang jangan bawa budaya Eropa, budaya Amerika. Mentang-mentang keluar Amerika terus karena salah kemari bawa whisky gitu, mabok di alun-alun gitu. Ilmunya, teknologinya diambil, jangan budayanya. Alhamdulillah, Santina Takopa ini diberikan tahun 2013 ya, beberapa ke luar negeri. Di Maroko ada 15, Turki 2, Mesir 4. Kalau di perguruan tinggi dalam negeri semua ada. UNJ, Undip, apa lagi? Kalau UIN jelas UIN juga. Unsud, UI ya, UI. Ya. Alhamdulillah. UGM, ya UGM ya ada. Jadi sekali lagi, tamu kita ini, mari kita doakan. Mudah-mudahan tawil al-amr, fi sihhatin wa afiyah, wa barakah, dan hasil maksud tujuan yang beliau cita-citakan. Ini bukan kampanye, bukan, doakan. Doakan. Semuanya tadi ngobrol beberapa menit di dalam
Semuanya demi kepentingan bangsa Indonesia. Bangsa yang utama din. Ingat, Indonesia ini diapit oleh dua negara besar. Sebelah utara RRC, sebelah selatan Australia. Dua-duanya negara besar, negara kuat. Kita mayoritas muslim. Sudah barang tentu selalu akan dipantau. Seperti apa Islam di Indonesia ini? Seperti apa umat Islam di Indonesia ini? Kalau umat Islam di sini sudah ketularan radikal, pasti dua negara besarnya akan tidak senang, tidak simpati. Tapi kalau kita tonjolkan Islam Nusantara, Islam beradab, Islam ramah, yang toleran, semua siapapun menerima konsep Islam Nusantara, Islam yang menyatu dengan budaya, Islam menyatu dengan budaya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung budayanya. Budayanya baik, maju, akan dihormati oleh seluruh dunia. Budayanya hancur, walaupun agamanya benar. Agamanya Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Kayak Afghanistan itu 100% Muslim. Madhabnya Hanafi madhabnya. 1% Syiah, 29% Hanafi Ahlussunnah itu. Tapi carut marut gak karu-karuan, perang saudara sudah 40 tahun. Jadi bangsa yang paling tidak dihormati di dunia ini. Sudah 40 tahun. Presidennya dibunuh. Profesor Burhanuddin Rabbani, hafal Quran. Dibunuh, kafir. Antek Amerika katanya. Dibunuh. Ada perempuan nyanyi, dibunuh. Perempuan nyanyi haram. Kalau nyanyi haram, kalau bunuh gak haram. Oleh karena itu sekali lagi, insya Allah ala barakatillah, langkah-langkah Pak Ganjar mendapat ridho Allah. Barokah dari para kiai, para ulama, insya Allah punya cita-cita, tujuan, himmah yang baik. Jadi manusia pertama punya quwwatun natiqah, kekuatan intelijen, kecerdasan, adanya di otak. Yang kedua, al-quwwatul mutahayyilah, kekuatan yang menyimpan cita-cita, kemauan, hasrat, namanya quwwatul mutahayyilah, adanya di liver. Yang terakhir, quwwatul ilahiyah, nafkhah rabbaniyah, hembusan dari Allah, yaitu apa? Qalbu atau hati. Di sini tempatnya marifat, tempatnya mahabbah, takwa, adanya di hati iman. Kalau wabtakhayyilah, tempatnya cita-cita, kemauan, hasrat. Takhayyilah. Kalau buat kekuatan natiqah, alat bagaimana mencapai cita-cita. Ada di Allah. Kira-kira begitu kira-kira. Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Ganjar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama para santri dan santriwati. Syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, sharing semangat, sharing motivasi dari Bapak Haji Ganjar Pranowo. Tapi sebelum memasuki acara itu, saya ada pantun untuk Bapak. Rambut putih lambang kebijaksanaan, hatinya bersih tanpa polesan. Ganjar Pranowo gigih dalam perjuangan, bersama penduduk negeri percepat gerak kemajuan. Kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo kami persilahkan. Oke, saya kira itu cukup jelas apa yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Siraj. Beliau menegaskan prinsip di dalam berpolitik. Beliau masih berbicara tentang radikalisme. Beliau tidak tunduk pada kepentingan politik. Dan itu yang kita harapkan sama-sama. Sekelas Kiai Said Akil Siraj yang sedari dulu memberikan edukasi kepada kita. Dan kalau kemudian beliau masuk pada lingkaran kepentingan politik dan mengabaikan prinsip-prinsip politik yang selalu beliau didikkan, ajarkan kepada kita, maka repot kita, akan repot.
Bahwa kemudian PKB mendahulukan kepentingan politik, ya wajar, namanya juga partai politik. Ya, kenapa saya berkeyakinan seperti itu? Karena terlihat jelas dari respons PKB menanggapi ucapan Gus Yakut yang mengatakan jangan memilih calon yang mempolitisasi agama. PKB marah-marah, PKB ngamuk-ngamuk, yang sebetulnya itu mesti dijadikan prinsip di dalam berpolitik. Tidak boleh menjadikan agama sebagai alat untuk mencapai cita-cita politik. Tapi prinsip itu diabaikan demi kepentingan politik. Harapan kita ketika PKB masuk di dalam lingkaran mereka, benar-benar apa yang disampaikan oleh PKB akan menggeser yang kanan ke tengah, yang kiri ke tengah. Tetapi faktanya di dalam merespon ucapan Menag Yakut, kita bisa melihat sekarang siapa yang sebetulnya tergeser. Apakah yang kanan tergeser ke tengah, atau sebaliknya yang tengah tergeser ke kanan? Seolah membolehkan agama dipolitisasi. Kan kayak gitu. Ketika menolak, menentang ucapan itu, yang sebetulnya ucapannya baik untuk publik, ya, lalu kemudian digugat oleh PKB, ini menjadi masalah. Artinya harapan itu sulit mewujud. Satu kali lagi, harapan PKB mampu menggeser kanan ke tengah itu sulit terwujud. Dibuktikan dengan kalimat yang sebetulnya itu mesti jadi prinsip aja. Beliau gugat, beliau persoalkan, bahkan memfitnah Gus Yakut. Ini kan respons yang berlebihan dan justru ini membuat buruk citra PKB. Respon berlebihan loh. Beliau mengatakan, PKB mengatakan buzzer, layak tidak layak menteri berbicara kayak gitu. Apa? Ini konsumsi ucapan Gus Yakut itu untuk publik baik sekali. Ya. Dan kita tahu sama-sama sejarahnya, bila agama dijadikan tunggangan untuk seseorang mencapai cita-cita politik, remuk, Pak. Kita di Indonesia penganut Ahlussunnah wal Jamaah yang katanya terbesar, itu bisa porak-poranda gara-gara agama diseret paksa ke ruang politik. Al-Jamaah kita runtuh, Pak. Porak-poranda. Pilkada DKI menjadi bukti bahwa ketika agama dijadikan kuda tunggangan untuk kepentingan politik, porak-poranda Al-Jamaah kita. Semua orang mencap lawan politiknya sebagai munafik, sebagai musyrik, sebagai segala macam. Ini sudah nggak sehat. Agama dijadikan alat kepentingan politik, dipakai isu politik, itu nggak sehat. Nggak sehat. Al-Jamaah kita remuk, luluh lantah. Apakah PKB akan mengabaikan fakta itu? Saya berharap justru PKB membela Menag Yakut dengan mengucapkan kalimat itu. Kenapa enggak bahasanya saya ngomong kemarin tuh? Oke, saya sepakat terhadap apa yang diucapkan oleh Gus Yakut, Menag Yakut, dan kita komitmen dari pasangan Amin tidak akan menjadikan agama sebagai alat kepentingan politik. Tidak akan mempolitisasi agama. Kan itu lebih indah tuh. Kita akan lebih yakin bahwa memang PKB akan menggeser yang kanan ke tengah bila mengeluarkan pernyataan itu. Tapi faktanya tidak. Malah berbicara, segala macam. Ini aneh. Jadi kelihatan sekali bahwa harapan kita untuk PKB menggeser yang kanan ke tengah sirna dengan fakta respons ucapan Gus Yakut. Itu. Paham ya? Ngerti ya? Dan kita tahu sama-sama Kiai Said Akil Siraj digadang-gadang dari dulu oleh orang-orang PKB untuk menjadi tim ses nasional pemenangan Amin. Dan kalau beliau pada akhirnya mau, kalau Kiai Said, tapi saya tidak membayangkan beliau mau, karena
Bagaimana alasan Kiai Said menyatu secara ideologi? Nggak ada. Secara prinsip ideologi susah kayaknya. Dan beliau, saya yakin masih memegang teguh terhadap prinsip itu. Susah ngopi bareng di kafe berbicara. Saya punya kebebasan di dalam berpikir, keterbukaan di dalam berpikir, bukan kebebasan ya, keterbukaan di dalam berpikir. Sementara pendukung Anies ini di dalam berpikir itu sangat jumud. Ini nggak bakalan enak kalau nongkrong bareng di warung kopi, itu nggak bakalan enak. Diskusi itu nggak bakalan nyambung. Karena tujuannya udah berbeda. Pegangan prinsipnya udah berbeda. Cita-citanya udah berbeda. Ya. Begitu. Dan satu kali lagi saya katakan, syukur alhamdulillah Kiai Said Akil Siraj masih dalam track seperti apa yang selalu beliau sampaikan dan ajarkan kepada kita tentang bahayanya radikalisme di Indonesia. Dan kita masih yakin dan percaya Kiai Said Akil Siraj tidak akan mengabaikan prinsip-prinsip politik, mendahulukan kepentingan politik. Kita akan saksikan aja ke depannya nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.